Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua ada di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya membagikan tema sharing Tuhan yang berjudul Perlindungan Tuhan. Kita mendengar begitu banyak berita-berita yang membuat hati tidak tenang, tetapi biarlah saat ini kita justru lebih fokus kepada Tuhan. Karena berita-berita itu dapat menggoncangkan iman kita dan bahkan membuat kita khawatir, membuat saudara dan saya bisa menjadi takut. Ibu mertua saya itu berumur 93 tahun, saudara-saudara, dan dengan berita virus COVID ini, dia menjadi sangat lebih khawatir, terutama dia tidak boleh pergi kemana-mana, harus di rumah selama 4 bulan, saudara-saudara ya. Dan dampaknya bukan hanya kepada orang-orang senior, tetapi ini dampaknya kemana-mana ya.
untuk setiap pemerintahan, bangsa-bangsa, perusahaan, usaha, dunia entertainment, semua berubah dalam waktu yang tiba-tiba. Dan hampir semua orang menjadi khawatir. Saya punya anak 4 orang, saudara-saudara, dan kami saat ini sedang tidak di Indonesia, dan juga saat ini suami saya sedang pergi kerja di tempat lain, di negara lain yang tiba-tiba di lockdown. Tentu saya khawatir, saudara-saudara, tetapi saya teringat akan janji firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, karena akulah yang memelihara kamu." Tuhan mengingatkan saya kembali bahwa setiap kekhawatiran kita bisa serahkan kepada Tuhan. Saya mempunyai pilihan untuk hidup dalam kekhawatiran atau saya memilih untuk bergantung kepada Tuhan. Saya memutuskan, saudara-saudara, untuk menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Karena saya tahu selama ini hidup saya sudah dilindungi, disertai, protek sama Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa, saya minta ketenangan hati, dan saya percaya perlindungan Tuhan itu luar biasa karena Dia Tuhan yang berkuasa. Saudara, kita bisa takut loh dengar berita macam-macam. Dan itu wajar, karena itu emosi. Dan Tuhan juga memberikan emosi itu kepada kita. Tetapi janganlah kita hidup dalam ketakutan, saudara-saudara. Saya teringat waktu anak saya yang paling besar, Claire, saya traveling sama dia berdua aja. Kami naik pesawat terbang. Tiba-tiba dia masih bayi, saudara-saudara. Di dalam pesawat Claire tiba-tiba nangis dengan suara yang keras. Saya mulai bingung, aduh harus gimana. Saya kasih susu, nggak berhenti nangisnya, tambah nangis lagi. Pesawat udah mau take off, saudara-saudara. Saya mulai panik karena orang-orang sebelah saya kan mulai lihat nangisnya keras sekali, saudara-saudara. Lalu tiba-tiba pramugarinya datang. Dan dia hanya bilang sama saya, "Don't worry, let your baby cry. Just be calm." Dia bilang, "We are here for you." Saudara, perkataan itu yang mengatakan jangan khawatir, biarkan bayi kamu itu menangis, nggak apa-apa. Saya ada di sini untuk kamu. Perkataan yang sederhana dari pramugari itu membuat saya tenang. Dan saudara, tahukah saudara, waktu saya mulai tenang, anak saya Claire itu mulai tenang juga, mulai nangisnya tuh makin lama makin kecil, saudara-saudara. Saya bayangkan kalau seseorang saja bisa memberi ketenangan seperti itu, apalagi Bapa kita di surga, saudara-saudara. Firman-Nya itu iya dan amin. Janjinya pasti digenapi. Jadi janji firman Tuhan, saudara-saudara, waktu kita iman itu memberi ketenangan yang luar biasa. Karena Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Perlindungannya atas anak-anaknya, atas apa yang terjadi saat ini, semua ada seizin dengan Tuhan. Saya juga teringat di Alkitab cerita 3 orang muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pria-pria muda yang mengasihi Tuhan luar biasa. Mereka mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Suatu waktu raja meminta rakyatnya semua untuk menyembah dewanya dan juga menyembah patung emas yang telah dibuatnya. Tetapi ketiga pria muda ini tidak mau melakukan itu. Waktu raja tahu, dia marah besar, dipanggil. Dan waktu ditanya, mereka tetap mengatakan tidak, saudara-saudara, tidak mau menyembah. Mereka percaya sekali dengan Tuhannya mereka. Saudara, apa yang terjadi? Mereka dihukum mati loh. Mereka diikat dan disuruh buang ke dalam perapian yang panas. Saudara-saudara,
waktu mereka diikat, orang-orang yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ke tempat perapian yang panas itu sampai terbakar dan mati. Saudara bisa bayangkan? Dan waktu mereka dilempar ke tempat perapian, raja itu melihat dan raja itu kaget. Kenapa kaget? Ternyata mereka yang terikat itu, tiba-tiba raja melihat bukan 3 orang, tetapi 4 orang. Dan orang yang keempat itu adalah seperti dewa, saudara-saudara. Dan mereka bebas berjalan. Mereka tidak terikat. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil ketiga pria muda ini. Dan mereka berkata, ini firman Tuhan. Dari Daniel 3, saya bacakan untuk saudara. Daniel 3 ayat 28. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Dan sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Wow, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan seperti itu. Tuhan kita, Tuhan Yesus dapat melepaskan saudara dan saya dari setiap pencobaan, dari setiap keterikatan, dari setiap masalah. Saya percaya saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu mendengar akan diikat dan dibuang ke perapian, mereka pasti khawatir, mereka pasti takut, tapi mereka memilih dan mereka percaya bahwa Tuhan mereka sanggup. Waktu mereka mengatakan kepada raja, ini yang dia katakan, Tuhanku dapat melepaskan kami dari perapian, bahkan dari raja. Itu adalah sebuah doa dengan iman yang teguh, saudara-saudara. Doa, saudara bisa bayangkan, kita mungkin, saudara dan saya, tidak masuk dalam perapian itu. Tetapi kita mungkin bisa saja terikat, tercengkram dengan ketakutan. Nanti gimana ya? Aduh, nanti kalau saya kena virusnya gimana ya? Semua pemikiran-pemikiran itu bisa masuk, saudara-saudara. Tapi biarlah kita memilih. Tidak memilih khawatir, tetapi kita memilih untuk bergantung, berharap, dan menaruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mereka sangat yakin siapa Tuhan mereka. Our God is not dead, saudara-saudara. Mereka mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 9-11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan kita dahsyat, saudara-saudara. Saudara mungkin ragu, saudara masih mungkin bilang, tapi ada kok yang sakit. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Janji firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Saya mau bertanya, saudara-saudara. Waktu saudara menyeberang melalui air, apakah saudara basah? Pasti basah kan? Tetapi ada penyertaan Tuhan. Kemudian firman berkata, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Berarti saudara, ada jalan keluar. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nyala api itu panas nggak, saudara-saudara? Yes. Tapi panas tidak akan menghancurkanmu. Karena ada pertolongan, karena ada penyertaan daripada Tuhan.
apapun yang saudara dan saya lewati, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saya. Dia juga Tuhan yang menyembuhkan. Dia mampu menyembuhkan, saudara-saudara. Yang pertama, kita melepaskan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kemudian ayat yang berikutnya berbicara mengenai berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti saudara-saudara, waktu singa ini mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, berarti tidak semua orang loh dapat ditelannya, karena dia harus mencari. Tuhan minta kita menyadari bahwa kita tahu siapa Tuhan kita. Tuhan mau kita tahu bahwa He is able, God is able. Tuhan itu mampu, Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu melepaskan kita, Dia mampu bahkan menyembuhkan. Dia mampu, saudara-saudara. Dalam segala hal yang iblis ingin lakukan, dia ingin memberikan kekacauan. Ketahuilah dan sadarlah bahwa saya dan saudara adalah umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Tuhan ingatkan senantiasa supaya kita tidak terintimidasi, supaya iman kita tidak menjadi lemah, saudara-saudara. Karena berita-berita yang ada saat ini, kita juga tidak tahu kadang-kadang ini berita benar atau ini berita hoax. Ya, tapi kita harus berjaga-jaga, saudara-saudara. Karena waktu kita berjaga-jaga, pikiran kita, hati kita melekat senantiasa dengan Tuhan. Dan deklarasikan, perkatakan firman Tuhan, saudara-saudara, maka iman kita tidak akan menjadi lemah. Semakin kita mengimani janji firman Tuhan, semakin kita mempunyai hubungan yang lebih intim, yang lebih dekat dengan Tuhan. Itu seperti akarnya bertambah kuat, saudara-saudara. Semakin kuat, waktu goncangan datang, pohon itu gak gampang jatuh, saudara. Karena itu perkatakan firman Tuhan, saudara-saudara. Kita tinggal di dalam teknologi yang sangat luar biasa, ya. Tapi tidak jarang orang membuat kekacauan dengan mengirim berita-berita yang hoax. Mari, jangan pakai teknologi untuk membuat orang menjadi bingung, menjadi panik, tetapi sebaliknya. Saudara dan saya, kita pakai media, apapun yang kita bisa lakukan dengan membawa pengharapan, membawa kebenaran, membawa kasih Kristus. Bawalah banyak orang kepada pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Saya mau katakan bahwa saudara adalah influencer. Kalau kita lihat di Instagram, banyak sekali hashtag influencer. Influencer adalah orang yang memberi pengaruh. Mari kita saat-saat ini menjadi terang, membawa pengaruh kerajaan Allah. Di dunia banyak yang panik, di dunia sudah gelap. Tetapi saudara dan saya, kita influencer, membawa pengaruh terang Kristus. Berjaga-jaga, dan jangan sampai kita menjadi korban dari singa yang mengaum-ngaum. Kenapa sih? Saya bayangkan, kenapa sih singa ini mengaum-ngaum? Karena dia sedang menyebarkan ketakutan. Orang, ya saudara, kalau sudah takut, memang gampang menjadi panik. Kalau sudah panik, tidak bisa berpikir secara normal. Bahkan toilet paper saja bisa menjadi rebutan, saudara-saudara. Karena apa? Karena panik. Ketahuilah, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan itu. Sebab Allah, saya bacakan firman Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kita mendapat kekuatan, kita mendapatkan kasih, kita mendapatkan ketertiban. Lalu mungkin saudara bertanya, aduh tapi saya masih takut. Bagaimana dong supaya kita tidak takut?
Tuhan kasih strategi lagi loh, saudara. Tuhan kita tuh dahsyat banget. Coba saudara baca seterusnya ya. 1 Petrus 5 ayat 9a dikatakan ini strateginya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Berarti kita harus melawan, saudara. Jangan membiarkan berita-berita itu masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, lalu kita udah terikat, saudara-saudara. Bapak Ibu mau, ayo guys, kita punya iman, bangkitkan, build that faith menjadi iman yang teguh. Kita bisa melakukan itu. Karena firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, waktu saudara baca firman, saudara perkatakan saudara, waktu saudara baca, seperti saudara mendengar suara saya, ya jangan baca dalam hati, tapi perkatakan, berulang-ulang, itu semakin seperti investasi, makin mendalam, semakin iman kita bertambah, saudara-saudara. Anak saya kan banyak ya, ada 4. Kadang sih ada yang mereka bilang, Mami, I don't want to go to school, it's so boring. Ya, ada yang bilang begitu. Tapi saya bilang, mungkin kamu boring, mungkin kamu bosen, mata pelajarannya mungkin bosen. Tapi ingat, setiap kali kamu pergi, kamu rajin ke sekolah, itu kamu sedang membentuk karakter yang teguh, saudara-saudara. Saya bilang itu ke anak-anak. Jadi mari kita jangan bosan baca firman Tuhan. Malah justru minta sama Tuhan untuk benar-benar rindu pengen baca firman Tuhan. Karena kalau belum baca tuh kayak ada yang kurang gitu loh, saudara. Makin saudara baca, makin saudara mengerti. Aduh, benar-benar ada yang kurang kalau belum baca firman Tuhan, kalau belum ketemu dengan suara Tuhan gitu ya. Jadi mari kita bangkitkan iman kita. Nah, itu cara Tuhan loh, yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Lawan si iblis, lawan dengan singa yang mengaum-ngaum. Berita-berita COVID itu, walaupun kenyataannya seperti itu, tapi ada kebenaran di atas kenyataan. Kebenaran adalah firman Tuhan. Pegang kebenaran itu, saudara-saudara. Ya, pegang kebenaran itu. Yang terakhir saya mau katakan, firman Tuhan katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita tahu di seluruh dunia, bukan saja saudara atau saya, tapi seluruh dunia sedang mengalami goncangan ini. Semua sedang digoncang, saudara-saudara. Tapi saudara dan saya adalah umat kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi saudara, mari kita stay connected to God. Bersama-sama orang percaya, kita berdoa. Yang pertama, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan berdoa, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, yang kedua, berjaga-jaga, sadar siapa Tuhan kita. God is able, dia mampu, dia Tuhan. Dan berjaga-jaga supaya serangan-serangan itu tidak membuat iman kita menjadi lemah, tetapi justru kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang ketiga, lawan kekhawatiran itu dengan iman yang teguh, saudara-saudara. Ayo saudara-saudara, kita bangkitkan iman kita. Lebih banyak baca firman Tuhan daripada baca berita-berita yang membuat iman kita lemah. Baca firman Tuhan, ya, bersama keluarga, bersama praying partner saudara dalam berdoa, ya, bersama gereja saudara. Mari doa, baca firman Tuhan. Yang keempat, ketahuilah saudara dan saya tidak sendiri. Apalagi waktu kita datang bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan melakukan perkara-perkara besar melalui saudara dan saya. Kalahkan kekhawatiranmu dengan iman yang teguh. Mari saudara-saudara, kita doakan keluarga-keluarga, bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa untuk semuanya diselamatkan, bahkan menerima keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya mau berdoa bersama-sama dengan saudara. Kita satukan hati, yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk kekuatan sharing firman-Mu, Tuhan.
kami membawa setiap mereka yang saat ini dalam kegalauan, ketakutan, kekhawatiran. Tuhan, berikan kekuatan-Mu, berikan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus juga untuk mereka yang sakit, mereka yang terinfeksi. Tuhan, Engkau berikan kesembuhan karena Engkau adalah Tuhan penyembuh. Berikan mereka roh yang kuat. Dan kami berdoa juga untuk penyakit COVID-19 tidak menular, berhenti sampai di sini. Dan kami juga berdoa khususnya untuk orang-orang senior yang berusia lanjut usia dan mereka yang mempunyai sakit kronis. Tuhan, lindungi mereka, berikan kekuatan supranatural kepada mereka. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak muda, untuk mereka yang sehat tubuhnya, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka keinginan untuk memberi inspirasi untuk mereka melakukan hal-hal yang bisa membantu dalam keadaan saat ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan, sehingga setiap pemerintahan, baik pemerintahan Indonesia maupun di bangsa-bangsa, dapat melakukan, menjalankan hal-hal yang berhikmat, hikmat yang datang daripadamu ya Tuhan. Melakukan strategi-strategi untuk setiap masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap media Tuhan, sehingga Tuhan, apa yang dikeluarkan oleh setiap media adalah berita yang tepat, yang benar Tuhan, yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kepanikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sulit, yang tidak punya rumah. Tuhan, berikan mereka pengharapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang traveling. Mungkin mereka saat ini ada di negara yang lockdown, yang tidak bisa keluar, atau negara yang tidak bisa masuk. Tuhan, kami kiranya Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, sehingga mereka mempunyai damai sejahtera dan bisa sabar menunggu, dan semuanya akan smooth dengan waktu-Mu yang tepat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di ladang misi, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah pengurapan-Mu yang baru terus atas setiap hamba-hamba-Mu. Setiap mereka yang melayani, biarlah mereka terus melayani dengan kekuatan daripada-Mu, pengurapan daripada-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk membawa pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan saat ini, mereka yang tidak dapat income saat ini. Tuhan, biarlah ada pengharapan di dalam Engkau. Berikan pengharapan itu, berikan kekuatan hati dalam kepada mereka. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan membuka jalan walaupun tidak ada jalan, akan ada jalan keluar. Dan juga kami berdoa untuk setiap anak-anak yang harus homeschooling. Berikan kreativitas kepada orang tua, single mom, single father also. Biarlah mereka di dalam keluarga pada saat mereka bersama-sama, mereka boleh mengadakan mesbah doa. Dan inilah waktunya untuk lebih saling mengasihi satu sama lain, dan terlebih saling mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap dokter-dokter, suster, semua yang ada dalam medical department. Tuhan, perlindungan-Mu, Kau kirim malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga atas mereka. Mereka melakukan banyak hal, bahkan di garis depan Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu atas mereka senantiasa Tuhan Yesus. Dan biarkan mereka tetap sehat, tidak terinfeksi. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap kami dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, melebihi akal budi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Berkat-Mu, penyertaan-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.